Pemirsa, seorang pasien COVID-19 mengamuk di lobi instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pasar Minggu, Jakarta. Pasien mengamuk karena ingin segera mendapat kamar perawatan. Dibutuhkan 3 orang untuk memegangi pasien yang mengamuk di lobi instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta. Pasien positif COVID-19 ini mengamuk karena ingin segera mendapatkan kamar perawatan. Insiden ini terjadi pada 19 Juni 2021 lalu setelah pasien menjalani asesmen dan akan dipindahkan ke ruang transit, sementara ruangan tersebut sedang penuh. Pasien ini tiba-tiba mengamuk dan menyerang tenaga medis hingga APD salah satu dokter sobek. Tim keamanan yang sedang bertugas di luar zona merah langsung membantu tenaga medis tanpa sempat menggunakan APD level 3. Peristiwa terjadi saat kondisi RSUD Pasar Minggu penuh, tidak ada tempat lagi untuk pasien COVID-19. Mengamuk karena mereka menginginkan adanya kamar dengan segera, hingga terjadilah seperti orang untuk melarikan diri, akhirnya ditahan oleh dokter, dan dokter yang pakai APD pun hingga sobek bajunya, akhirnya ditolong oleh satpam yang saat itu tidak menggunakan APD, dan menurut informasi Kapusdes pun bahwa satpam saat ini juga sudah terpapar COVID. Kini diketahui 2 orang satpam yang membantu mengamankan pasien dinyatakan positif COVID-19. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah membuat rumah sakit mendirikan tenda darurat. Tenda dibangun di depan ruang instalasi gawat darurat untuk memudahkan penanganan jika kondisi pasien memburuk. Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Rejo, Semarang, Jawa Tengah mendirikan sejumlah tenda darurat. Tenda darurat menampung pasien COVID-19 bergejala cukup parah atau memiliki penyakit penyerta. Tenda dibangun di dekat ruang instalasi gawat darurat agar memudahkan penanganan jika seandainya kondisi pasien memburuk. Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tenda darurat didirikan sebagai langkah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Sementara itu, pemerintah Kota Semarang telah membatasi kegiatan masyarakat sejak 22 Juni lalu. Masyarakat juga diminta terus menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami sudah bergabung bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membahas lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Selamat sore Pak Ganjar, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Ganjar, banyak rumah sakit di Jawa Tengah hampir penuh, bahkan sudah mendirikan tenda-tenda darurat. Saat ini sebetulnya sudah semengkhawatirkan apa kondisi Jawa Tengah di tengah pandemi COVID-19 ini? Satu, kasusnya meningkat tajam, maka kita mesti mengelola ini dengan baik. Saya kira kawan-kawan di rumah sakit semua punya pengalaman, teman-teman Bupati Wali Kota juga semua tahu karena memegang data bagaimana fluktuasi atau naik turunnya kasus COVID yang ada, dan itu ada konsekuensinya. Satu, kalau meningkat pasti layanan kesehatan akan mesti disiapkan untuk banyak yang ditambah. Tempat tidur ICU, isolasi, SDM, jadi ada 3 kes jadi. Yankesnya mesti siap, ya, ini seluruh rumah sakit yang ada. Terus kemudian nakesnya mesti siap karena harus ada tambahan SDM. Dan alkesnya, alat kesehatannya mesti siap sehingga situasi ini bisa dikendalikan. Dalam hal kemudian tidak bisa mengendalikan itu atau dalam hal tidak bisa memenuhi dengan kondisi existing, maka harus di-extend. Nah, ekstensinya itulah yang salah satunya tadi saya minta untuk mereka ambil inisiatif seperti pasang tenda, konversi tempat tidur, dan seterusnya. Itu informasi yang bisa saya sampaikan sampai dengan kondisi hari ini. Baik, Pak Ganjar, kemudian ada informasi juga di beberapa daerah di Pati misalnya ada kelangkaan tabung oksigen khususnya di rumah sakit tertentu. Apakah informasi ini juga sudah sampai pada Anda, Pak Ganjar?
Iya, itu informasinya sudah 5 hari yang lalu. Mohon maaf, ini saya harus update ya. Dan memang muncul pertamanya dari sana. Tengah malam itu juga saya telepon dan akhirnya bisa diberikan bantuan-bantuan untuk pengiriman oksigen. Itu malam itu langsung. Jadi pagi harinya langsung bisa dideliver. Maka kalau ada yang mungkin mengikuti medsos saya, dalam 2 hari ini kami lakukan tindakan agar supplier atau pemasok ini betul-betul dia siap. Dan alhamdulillah kemarin kita udah bicara, saya hari Senin ya, saya ajak untuk ikut rapat rutin evaluasi dan alhamdulillah mereka siap. Bahwa kemudian tidak selancar sebelumnya, iya. Karena apa? Terjadi lonjakan kasus, kemudian pasien bertambah banyak dan otomatis suplai oksigen juga harus lebih banyak. Maka kemarin kita coba menata lagi dan pabrik yang ada di Jawa Tengah dari Samatur kemarin sudah saya cek, kalau sisi kapasitasnya yang ada di Jawa Tengah, pabrik yang di Kendal itu nggak cukup. Maka kemudian kita meminta bantuan agar disuplai dari kiri kanannya. Ini ada dari Jawa Barat yang pabriknya cukup besar dan dari Jawa Timur. Tadi saya barusan pulang dari Kabupaten Blora, ini bupatinya bagus, Pak Arief berinisiasi, langsung komunikasi dengan Jawa Timur karena Blora ini berbatasan dengan Jawa Timur. Dan ada pasokan kalau tidak salah sekitar 2,5 ton begitu ya, maka itu aman. Nah ini kawan-kawan dari pengelola rumah sakit memang kita minta untuk berinisiatif dan kemarin pabriknya saya datangi untuk mengatur kembali SOP-nya dan sudah coba diperbaiki dan kami coba intervensi dengan badan usaha milik daerah, kita minta untuk ikut mengelola di dalamnya. Begitu. Baik, kalau penambahan tempat isolasi sudah disiapkan di mana saja Pak? Lalu bagaimana dengan jumlah tenaga kesehatan? Apakah masih memadai? Ya, ini pertanyaan bagus, saya senang ditanya ini karena setelah keputusan Senin itu kita minta untuk penambahan secara cepat. Tempat tidur di rumah sakit setiap kabupaten kota untuk melakukan ini. Baru saja sebelum telepon dari iNews masuk, kami lagi komunikasi dengan Bupati Banyumas. Besok mereka akan mulai mengaktifkan rumah sakit darurat yang selama 3 hari ini sudah berkomunikasi dengan Pemprov untuk kita siapkan dukungan-dukungan itu sehingga nanti tambahan tempat tidur tadi bisa dilakukan. Kita juga sudah bicara dengan IDI, terus kemudian dengan Persi, ya, pengelola rumah sakit, terus kemudian juga PPNI, asosiasi dari para perawat ini untuk menyediakan suplai-suplai SDM. Dalam konteks ini tadi pengalaman Blora siang tadi saya lihat, mereka langsung punya kerjasama dengan akademi perawat. Dan ternyata anak-anak, para mahasiswa sudah semester akhir ini mereka di training terus kemudian bisa memberikan dukungan. Memang problemnya masih ada di dokter. Maka kemarin kita coba kasih pinjam dari daerah-daerah yang orange atau yang kuning, dokternya kita pinjam untuk bisa membantu. Kawan-kawan dari ID sekarang juga sudah menyiapkan senario-senarionya untuk membantu itu. Menteri Kesehatan sudah, TNI Polri juga sudah kita mintai bantuan, pokoknya kita mesti siap dalam kondisi yang makin hari ada peningkatan. Begitu. Baik. Mudah-mudahan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah semakin menurun. Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Pemirsa, sementara itu lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat, menyebabkan fasilitas kesehatan penuh. RSUD Bekasi terpaksa mendirikan tenda sebagai instalasi gawat darurat sementara. Sejak Kamis pagi, pasien mengantre mendapatkan perawatan di tenda darurat IGD RSUD Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tenda ini didirikan karena ruang rawat rumah sakit terisi penuh. Tenda darurat didirikan karena ruang perawatan di rumah sakit sudah melebihi kapasitas. Dari 265 tempat tidur yang tersedia, jumlah pasien COVID-19 di RSUD Bekasi mencapai 300 orang. Tenaga medis di RSUD Bekasi juga kewalahan menghadapi lonjakan pasien COVID-19 yang terus berdatangan.
Untuk mengetahui kondisi terkini di RSUD Bekasi sudah ada rekan kami, Mahathir Muhammad di lokasi. Selamat sore, Mahathir, bagaimana penanganan pasien COVID-19 saat ini di sana? Ya, selamat sore Syafa dan juga Davi. Untuk penanganan dari pasien atau calon pasien yang datang di RSUD Kota Bekasi, ini memang di tenda di belakang kami ini yang didirikan oleh BNPB ini masih dipenuhi oleh calon pasien yang akan melakukan screening. Juru kamera kami, Novan Dwi Kusuma, akan menunjukkan kepada Anda, di layar kaca Anda dapat lihat bahwa kami masih melihat adanya antrian, bahkan antrian dari lansia yang saat ini masih dilakukan screening atau pengecekan lebih lanjut. Kami tidak bisa mendekat karena memang di sana jatuhnya zona merah, karena ada beberapa pasien yang kami dengar ada yang positif dan mereka akhirnya dilarikan ke dalam kamar. Kami melihat juga semua petugas dari tenaga medis menggunakan alat pelindung diri atau APD. Ada juga lansia yang memang sedang dirawat atau sedang menggunakan selang oksigen atau diinfus di dalam tenda BNPB berwarna orange itu. Jadi untuk masihnya nanti masyarakat yang akan datang, ini memang nanti diarahkan dulu ke IGD yang berada di depan ini, barulah nanti mereka akan di-screening lebih lanjut. Apakah mereka bisa masuk ke dalam atau nanti ada fasilitas tambahan yang mereka akan dapatkan. Namun, kalau menurut data yang kami terima, saat ini memang sudah mengalami kepenuhan. Kalau bed occupancy rate-nya sendiri ini sudah terisi dari 80%. Bahkan data yang kami terima, bahkan ini 60% ini adalah warga di luar kota Bekasi, 40% ya warga Bekasi yang dirawat di dalam RSUD Kota Bekasi ini. Dan kami pun tadi mencoba untuk menghubungi dari pihak Direktur RSUD Kota Bekasi ini, namun bagaimana kan nanti dengan penanganan apabila kamarnya penuh, bagaimana juga nanti ada penambahan pasien COVID. Saat ini pun kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dan kami akan mengkabarkan kepada Anda bagaimana kabar selanjutnya. Terus sementara itu kembali ke Syafa dan Davi di studio. Terima kasih Mahathir atas laporan Anda langsung dari RSUD Bekasi, Jawa Barat.